Di Israel pernah terjadi nggak turun hujan 3,5 tahun. Sudah bayangin nggak turun hujan 3,5 tahun. Saya yang beberapa bulan aja, saya panik ngeliat tanaman saya yang kering. Ini 3,5 tahun nggak turun hujan. Saudara boleh googling, apa yang terjadi ketika hujan tidak turun dalam waktu yang lama. Yang pasti pertama akan krisis air. Air bersih akan mulai krisis, ladang di sawah juga mulai kering, tidak akan menghasilkan makanan dan akan terjadi kelaparan. Ini 3,5 tahun bos. Dan Alkitab mencatat nanti saudara baca sendiri di 1 Raja-Raja 18 ayat 2 dibilang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Karena dry season, karena kering banget. Dan hal ini terjadi pada zamannya Elia. Saudara ingat cerita Elia ketika dia di Sungai Kerit dikasih makan sama burung gagak, itu lagi kelaparan. Tapi Tuhan pelihara Elia lewat burung. Burung gagak yang pemakan daging, ini tiba-tiba bukan pemakan daging tapi jadi pengirim daging. Saudara bisa bayangin bagaimana Tuhan provide Elia. Dari Sungai Kerit disuruh datang ke seorang janda Sarfat, di mana si janda ini hanya punya segenggam tepung dibilang. Halo, ada tukang roti di sini? Yang suka bikin roti ada? Segenggam tepung, jadi berapa roti sih? Ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Karena memang terjadi kelaparan yang hebat. Semua orang mengalaminya. Tapi Tuhan kasih penyediaan buat Elia justru sama orang yang gak disangka-sangka. Yang mungkin secara kebutuhan jauh lebih butuh dia dibanding Elia. Tapi Tuhan justru menjadi provider buat Elia lewat seorang janda ini. Dan Alkitab berkata tepung dan minyak itu akhirnya tidak habis-habis. Tadinya dia bilang saya masak aja udah gitu saya mati, udah gak tahu mau makan apa. So jangan mempertanyakan bagaimana Tuhan menyediakan buat saudara. Caranya sangat banyak. Caranya mungkin gak masuk akal. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Masa dry season atau masa musim kering. Saya gak tahu, mungkin saudara hari ini sedang ada dalam dry season. Dalam masa musim kering. Mungkin saudara lagi struggle sama keuangan, saudara struggle dengan pernikahan saudara, dengan pendidikan, dengan studinya saudara, dengan pekerjaan. Mungkin saudara struggle dengan bisnis saudara, yang saudara membuat tubuh jiwa roh itu kayaknya dry banget. Atau dry season mungkin gak bicara tentang kegagalan, kebangkrutan aja, tapi mungkin dry season juga bicara soal hati yang kosong. Jiwa yang kayaknya kosong banget. Kau mungkin punya segalanya, kau mungkin sudah sukses dan punya segalanya, tapi empty inside, tapi kosong di dalam. Sudah ngalamin yang namanya dry season. So khotbah hari ini untuk orang yang sangat menantikan hujan turun dan menyudahi dry seasonnya yang saudara alamin. Katakan amin. Are you ready? Saudara siap? Amin. Mari kita belajar sebentar proses hujan. Saya pernah bahas 2 minggu yang lalu sebentar bahwa proses hujan terjadi pertamanya itu adalah evaporasi. Air akan menguap, proses penguapan ya. Setelah itu berkondensasi itu jadi gas uap ini diubah jadi air dan ditampung di awan. Ketika airnya sudah sangat banyak sampai awannya merasa berat, terjadilah proses presipitasi yang akhirnya hujan turun. Dikolek lagi, evaporasi lagi, kondensasi lagi, seperti itu. Tapi saya mau bilang gini, hujan itu bukan bermula di langit. Hujan itu bermula di bawah. Hujan itu bermula di muka bumi ini. Air itu dimulai dari sini, bukan dari atas. Katakan amin. Gak percaya? Saya kasih ayatnya. Yesaya 30 ayat 23, ini yang Wat bagiin, menginspirasi khotbah saya Wat, luar biasa Wat. Yesaya 30 ayat 23, lalu Tuhan akan memberi apa?
hujan bagi apa? Benih yang baru kamu taburkan di ladang. Tuhan turunin hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu kamu akan mendapatkan makan roti yang lezat berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Tuhan turunin hujan bagi benih yang baru saja kamu tabur. Saya ulangi, hujan itu tidak dimulai dari langit, tapi dari di muka bumi ini. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang menarik hujan turun. Sekali lagi, hujan tidak dimulai dari langit, hujan dimulai dari muka bumi ini. Jadi apa yang kita tabur, itu yang menarik hujan turun. Dengan kata lain, tidak ada taburan, tidak ada hujan. No seeds, no rain. Hujan turun ketika ada benih yang kamu baru tabur. Hari ini, benih apa yang kita tabur? Yang menarik hujan Tuhan turun. Maybe penyembahan kita. Makanya jangan datang terlambat ke gereja. Maybe penyembahan saudara ketika saudara menyanyi dan menyembah, mengangkat tangan. Maybe itu membuka langit, membuka awan dan menurunkan hujan. Mungkin itu pujian kita ketika kita melompat buat Tuhan dalam keadaan dry season. Saudara tetap menyanyi, saudara tetap menyembah Tuhan, saudara tetap mengucap syukur. Mungkin itu yang membuat hujan turun. Mungkin itu benih yang saudara tabur. Atau mungkin saudara sedang struggle dalam keuangan. Uang kesana kesini gak cukup. Tapi saudara bilang ini akan saya jadikan benih. Saya akan tabur. Mungkin itu yang menarik hujan turun. Katakan amin. So saya percaya dari season itu mungkin gak mudah buat kita. So saya mau masuk dalam poin. Mari kita pelajari. Apa yang terjadi? Situasi apa yang terjadi ketika dalam musim yang sangat-sangat kering. Supaya saudara memahami situasinya dan saudara tahu, oh ini dry season. Saya harus bertahan. Iman saya harus bertahan. Saya mau ambil dari cerita Elia, bagaimana dia akhirnya berdoa supaya hujan turun. Karena udah 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan Elia mau berdoa hari ini bagaimana hujan turun. Situasi apa yang dihadapi? Yang pertama, tidak melihat apa-apa. Elia dengar janji Tuhan sebelum Elia berdoa. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 1, Tuhan bilang aku akan turunin hujan kok di atas muka bumi ini. Elia dengar janjinya, tapi faktanya kelaparan berat. Tidak ada hujan, musim kering banget, gak ada tanda-tanda, blank. Sering banget gak kita lihat, kita gak lihat apa-apa nih. Gak bisa lihat. Bahkan takut buat melangkah. Saya gak bisa lihat masa depan di depan sana. Kayaknya blank banget. Saudara gak bisa melihat sedikit pun secercah harapan. Pernah di situasi itu? Tidak melihat apa-apa. Sangat struggle ada di level ini. Saudara tahu Tuhan baik. Saudara tahu kok Tuhan sayang. Saudara udah banyak dengar mujizat dari orang-orang. Saya tahu kok Tuhan berkuasa. Percaya. But faktanya saudara tidak lihat apa-apa. Saya ceritain real story aja ya. 20 tahun yang lalu saya masih pacaran sama Ko David. Pacaran kita itu kudus banget lah. Kita sering datang ke doa-doa gitu ya. Ke acara doa, KKR. Sampai satu kali suami saya ajaknya ada acara KKR PUSH katanya, PUSH. Pray until something happen. Wah, pacarannya luar biasa ya, datang tempat doa. Setelah itu pendetanya ngomong gini di akhir, hari ini Tuhan mau berbicara sesuatu sama saudara. Dia akan kasih visi buat hidupmu, dia akan kasih tujuan atas hidupmu. Hari ini dengar suara Tuhan, wah akhirnya semua berdoa, and then selesai pulang, akhirnya pulang naik mobil saya BMW, enggak bukan BMW, mobil carry Daihatsu tahun 1984. Saya pernah naik mobil itu ya, yang kalau direm harus berkali-kali, baru kerem gitu ya. Dan akhirnya kita naik mobil berdua, mobil saya, Ko David belum punya mobil hari itu. Dia cerita gini, kamu dapetin apa tadi? Saya bilang, jujur saya gak dapetin apa-apa, saya bilang ngantuk gitu ya. Terus dingin banget AC-nya, saya bilang gitu. Wah memang dia paling rohani sih. Saya dapetin sesuatu, apa itu saya bilang. Saya tahu sekarang tujuan hidup saya. Apa itu?
Dia bilang gini, kata Tuhan, saya akan jadi konglomerat. Sorry. Ini pacar yang beriman menurut saudara responnya gimana? Pacar yang sangat rohani banget, beriman banget gitu ya. Hari itu dia tidak punya mobil, hari itu kayaknya lagi bangkrut keluarganya. Suddenly dia ngomong saya akan jadi konglomerat. Ini mau ngebohongin saya gitu ya supaya saya mau menikahi dengan dia gitu. Tuh kan kamu ketawa kata suami saya, kata Ko David waktu itu ya masih pacaran. Enggak, saya bilang amin gitu ya. Tapi mukanya ngeledek gitu. Terus udah gitu akhirnya saya sampai ketemu Kak Victor, saya cerita Kak Victor, tahu nggak Ko David, hahaha gitu ya. Aduh ini kurang ajar banget memang pacarnya. Terus Kak Victor juga ketawa, masa ada emang tujuan jadi konglomerat, saya bilang gitu. Terus udah gitu, udah aja. Hari berlalu, bulan demi bulan, ada retreat leaders. Hari itu ketika retreat leaders, pendetanya bilang gini, pria sebelah kiri, wanita sebelah kanan. Saya mau berdoa dan bernubuat buat saudara. Saya gak tahu apa yang terjadi, saya didoain. Ko David di sebelah sini didoain juga. Tiba-tiba di kantor besoknya Kak Victor panggil saya. Siani, sini. Kamu gak boleh lagi ngetawain David jadi konglomerat ya. Emang kenapa Kak Victor? Kemarin pas didoain Kak Victor itu diem percis di belakangnya David. Terus pendetanya doa. Kamu akan menjadi bendaharanya Tuhan katanya. Wah saya bilang oke Kak Victor sekarang mah kita doain aja ya supaya dia berhasil. Amin saya bilang gitu ya. Karena kenyataan yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang saya dengar. Ya pacaran kita sederhana sih. Hadiah Valentine pertama dapat coklat yang dibeli sama Ko David di Nit, Maret gitu ya. Yang ada di mana-mana itu dia beliin saya coklat yang hati-hati yang warna pinknya shock pink banget gitu ya. Oke, dan udah happy, kayaknya saya nggak nuntut yang aneh-aneh. And then bahkan akhirnya Tuhan percayain punya usaha restoran. Cuman punya satu aset motor, itu tuh dikasih sama orang tuanya. Dan saya naik motor kemana-mana sama Ko David. Dan untuk memenuhi kebutuhan restoran itu, ya kita naik motor kemana-mana. Bawa daging, bareng sama saya. Saudara tahu gak nih motornya kayak gini nih, saya kasih lihat ya. Nah kurang lebih kayak gini, motor, terus ada tas, kayak tas buat orang pos, tahu gak ya, buat kirim-kirim. Ini isinya daging kiri kanan, daging ayam, daging sapi, dan saya duduk di atasnya. Kaget ya, ya agak ngegang-ngegang gitu lah pokoknya saya jalan aja gitu kan. Sudah bisa bayangin gak naik motor, anterin daging setiap hari ke restoran, terus pulang lagi, tiba-tiba nanti ada pegawai telepon, kok ini gentong air bocor dan kita gak ada air buat cuci piring, harus nampung, gentongnya bocor. Hah? Terus kita berdua cari gentong dan saya naik motor sambil bawa gentong air yang gede gitu, saya ngalamin itu. Ini gitu yang jadi konglomerat. Beneran ini gak percaya, ini kayaknya jauh banget. Konglomerat bawa gentong air, konglomerat duduk di atas daging-daging gitu kan. Kepanasan, kehujanan, sudah bisa bayangin. Pernikahan kami di tahun 2007 naik Mercy, sewa, udah termasuk dalam paket gitu ya. Wah gaya banget akhirnya ngerasainnya kita naik mobil mewah berdua gitu kan. Udah gitu dianterin ke hotel malamnya. Besoknya ya naik motor lagi. Besoknya mama papa kayaknya kasihan ya. Siani kamu pulang naik motor dari hotel? Iya mah naik motor, barangnya banyak dong. Ya lumayan ada gaun pengantin kata saya. Ini kotak angpau gede-gede, dekor-dekor kata saya. Ya udah mama papa kesana deh. Bawain barang-barangnya ya. Siani mau ikut pulang sama mama? Gak usah, saya naik motor aja. Oh masih hari pertama pernikahan ya. Masih romantis gak apa-apa lah dibawa susah juga. Seneng kok yang penting sama kamu gitu kan. Dan mama papa saya datang, dia bawa semua kotak angpau yang gede-gede, gaun pengantin, jas, koper segala macam. Siani nggak mau ikut pulang, nggak usah mah, nggak usah. Ya udah, bye kata mama, pulang lah mama papa. Akhirnya kita tinggal berdua, yuk kita pulang naik motor, oke. Begitu di akhir, begitu mau tutup pintu, tiba-tiba di belakang pintu ada benda yang ketinggalan. Yaitu foto wedding kita yang segede-gede gini. Aduh mama papa udah keburu pergi. Dan ini foto ketinggalan. Ya udah kita bawa naik motor ya. Untung latihannya udah bawa gentong air. Bolehlah saya bilang. Dari Jalan Setiabudi kita bawa figura yang besar-besar.
Saya percaya kalau dulu Instagram sudah mulai dan viral, kayaknya banyak banget yang ngevideoin saya hari itu ya. Wah naik motor gede angin, wah Say pelan-pelan Say, ini berat banget figuranya. Ya Say, ya Say. Ini tuh gimana sih? Kayak jauh banget dari konglomerat gitu kan. Melarat, iya bener gitu. Kayaknya jauh banget, jauh banget. Kontrak 2 tahun gak bisa bayar kontrakan, balik ke rumah orang tua. Kok gini banget ya? I didn't see anything. Saya gak bisa lihat apa-apa tuh. Saya dengar janji Tuhan, jadi bendahara Tuhan, jadi konglomerat. Enggak, saya rasa tuh hari itu saya tidak melihat apa-apa. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Elia bilang gini sama Ahab, get something to eat and drink. Dia bilang sama Ahab, sok kamu makan minum. Because I hear a heavy rain coming. Saya dengar suara hujan sudah tiba. Kenyataannya apa? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, di luar tetap kering kok. Gak lihat apa-apa kok Elia. Kenyataannya tetap orang-orang kelaparan. Tapi dia dengan imannya dia bilang, saya dengar. Saudara hari ini, mungkin saudara tahu janji Tuhan dalam hidupmu. But you didn't see anything. Saudara mungkin gak bisa lihat apa-apa dalam hidup. Ini udah benar. Bilang kiri kanannya udah benar. Gak lihat apa-apa itu udah benar. Tetap bertahan di musim yang ini. Tetap beriman. Amin. Ibrani 11 ayat 1 bilang gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemarin ngobrol sama teman saya yang food teknologi S2 gitu ya. Mungkin Noni juga sama. Dan dia bilang baca ayat ini nabrak terus di kepala dia. Bagaimana bisa jadi bukti? Segala sesuatu itu kalau bukti itu bisa dilihat, dicek ke laboratorium itu bukti, benar, evidence gitu. Tapi dia baca ayat ini dia berulang-ulang. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana membuktikannya? Enggak lihat kok. Tapi justru iman bekerja, dasarnya adalah iman. Ketika saudara melihat apa yang tidak saudara lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Karena sesuatu yang udah kelihatan, udah gak perlu iman. Betul? Sesuatu yang sudah terlihat, tidak perlu iman. Jadi mari bertahan di level ini. Level saudara tidak lihat apa-apa. Level di mana you hear the sound, but you don't see anything yet. Saudara tahu janji Tuhan, tapi saudara belum melihat apa-apa. Yang kedua, level kedua, tidak terjadi apa-apa. Yang pertama, tidak melihat apa-apa. Kedua, tidak terjadi apa-apa. Ketika Elia tidak melihat apa-apa, dia cuma bilang, saya dengar nih ada suara hujan yang lebat. Saya dengar, tapi enggak terjadi apa-apa. Apa yang dilakukan Elia? 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Dia mencari Tuhan. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya nggak tahu ini Elia lagi ngajarin yoga atau gimana gitu ya. Tapi katanya mukanya itu ada di kedua lututnya. Agak susah ya. Bayangin ya muka pipi kiri pipi kanan ada di tengah lutut ini. Para ahli ada beberapa berkata bahwa itu adalah posisi seperti posisi wanita mau melahirkan anak. So saya mau menangkap seperti ini. Elia berdoa dengan iman untuk melahirkan apa yang dia dengar di dalam. Secara roh dia lahirkan itu terjadi di luar. Apa yang dia rasa, dia rasa Tuhan akan buat sesuatu. Dia doa, dia lahirkan itu untuk terjadi di luar. Katakan amin. Setelah dia berdoa, 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihat ke arah laut. And then bujang itu naik, dan dia melihat, dan berkata apa? Tidak terjadi apa-apa, gak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Ini dipersingkat ayatnya. Coba tapi saudara bayangkan prosesnya. Ketika bujangnya ini datang, Elia bilang, pergi ke atas. Lihat ada apa. Bujangnya pergi ke atas. Dia lihat, gak ada apa-apa. Terus dia balik. Begitu dia mau ngasih report pertama kali, dia mungkin santai banget, gak ada apa-apa.
Elia berdoa lagi. Go back, go again, and look again. Lari lagi. Alah, masih gak ada apa-apa. Duh, gimana ya ngomong sama Elia ya? Dia mungkin bujangki udah mulai gak enak hati. Dia tahu Elia sebelumnya berdoa buat api turun dari surga, gak pakai lama. Sekali berdoa langsung turun apinya. Jadi bujangnya bingung. Kedua, ketiga kali dia makin, aduh Elia gak ada apa-apa. Mungkin udah gak enak hati ngomongnya. Nothing, there is nothing. Tapi Elia bilang lagi, nothing, still nothing, go back, go again, pergi lagi, lihat lagi, balik lagi, still nothing. Sampai ke 7 kali. Seperti gak ada harapan. Bagaimana kalau saudara dengar kata dokter bilang, there is nothing we can do. Bagaimana ketika saudara mendengar, kayaknya udah gak bisa apa-apa lagi. Kayaknya gak terjadi apa-apa. Saya udah berdoa bertahun-tahun. Saya udah berdoa sungguh-sungguh. But there is nothing. Saudara udah rasa janji Tuhan, tapi kok berkontradiksi banget dengan apa yang terjadi. Saudara tahulah bagaimana pernikahan saya sama suami pertama dimulai. Nothing. Gak ada apa-apa. Gak punya apa-apa juga. Bahkan 2 tahun setelah itu kita harus akhirnya balik ke orang tua karena gak bisa bayar kontrakan. Nothing. Dan saudara tahu bagaimana gereja ICC pertama dimulai? Jawabannya nothing. Gak punya tempat. Ada kali ya foto-fotonya ya. Pertama kali. Nah ini pertama kali kita ibadah. Muka-mukanya ada Dodo, ada Ruth ya, ada Steven, Yudi Noni. Nothing, mukanya juga nothing semua ini. Ini mau dibawa kemana sih ya? Tempat gak punya, pertama di restoran. Nothing, gak terjadi apa-apa. Akhirnya kita cari pinjaman tempat, dapat pinjaman tempat, jam ibadahnya jam 3 karena cuma jam itu yang kosong. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang nothing itu, kalau udah Tuhan pakai jadi luar biasa. Amin. Dari tempat tuh yang duduknya juga cuma 3 baris 4 baris di depan, sisanya kosong. Fotonya aja pinter diambilnya dari depan supaya kalau dari belakang gak kelihatan. Mungkin Dodo punya ya, kalau gak salah Dodo punya yang dari belakang kosong banget gitu kan. But kita prepare seperti untuk 1000 orang. Kita khotbah tetap prepare seperti buat puluhan ribu orang. Still nothing, go again. Still nothing, pray again. Still nothing, praise again. Ketika 1 putaran untuk ngelilingin tembok Yeriko dan still nothing, mereka berkeliling lagi. Gak terjadi apa-apa, mereka berjalan lagi. So still nothing, go again. Karena nothing is impossible with God. And the only thing that impossible with God is nothing. Katakan amin. Wow. Seru ya. Itu level kedua. Jadi kalau nothing, still nothing, mari berdoa lagi. Ini yang saya rasa ketika saya berdoa buat kesehatan papa saya, mungkin minggu lalu saya sempat singgung di Powerhouse. Ketika saya lihat hasil darah papa, wah trombosit 1.400.000. Itu kaget dan shock banget. Dan udah gitu kita berdoa. Kata papa, seminggu ini berdoa, minggu depan cek lab lagi, kata dokter seperti itu. Dikasih obat, ini kita berdoa. Minggu lalu berarti sekitar 2-3 hari yang lalu ketika saya lagi persiapan firman ini, makanya tadi saya bilang ini firmannya luar biasa buat saya juga. Papa saya bilang, "Pak, hari ini cek lab ya?" Iya. Saya berdoa, "Pak, trombositnya udah normal." Amin, kata papa. Cek darah, 2 jam kemudian ditelepon sama lab. Dengan Pak David, iya betul, hasil darah tidak bisa kami cek ke lab. Hah, maksudnya gimana? Mesinnya udah gak bisa baca. Karena plasma darahnya sangat keruh. Still nothing. Saya percaya akan kesembuhan. Saya percaya Yesus mati di kayu salib buat kesembuhan. But the fact yang saya harus hadapi, plasma darahnya semakin keruh. Keruh sampai lab akhirnya tidak bisa membaca hasilnya.
saya harus terus berdoa lagi. Saya telepon teman saya yang dia sering banget nguatin saya, tolong doain saya, ayo kita berdoa bareng-bareng, ayo kita berdoa. Still nothing, pray again. Still nothing, terus berdoa. Mungkin gak lihat apa-apa, bahkan udah doa tidak terjadi apa-apa. Terus berdoa, keep yourself, terus mempercayakan diri sama Tuhan, melekat sama Tuhan, katakan amin. Kemarin malam dapat telepon dari kakak saya, Sian, papa demam. Still nothing. Saya langsung main ke kamar mandi, saya berdoa, saya terus berdoa, Tuhan aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus, papa disembuhin, saya berdoa terus. Malamnya saya lagi prepare, saya cek lagi, Mah gimana? Sian, panasnya udah turun, puji Tuhan saya bilang. Tadi pagi saya cek, Sian papa udah oke, puji Tuhan. So still nothing, pray again. Nothing is impossible with God. The only thing that impossible with God is nothing. Yang ketiga terakhir, tidak melihat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, tidak berarti apa-apa. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil. Lalu kata Elia, pergi katakanlah pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bujangnya setelah 7 kali, akhirnya dia lihat awan, tapi kecil. Cuman sebesar gini, kecil banget. Kan tadi proses terjadinya hujan sudah tahu. Untuk jadi hujan yang besar itu awannya tuh udah gak kuat menampung air. Baru turun hujan, ini awan kecil, gak berarti apa-apa, means nothing, gak berarti. Bujangnya juga mau ngomong, it's not nothing, there is something but kecil banget, kecil. Cuman awan kecil aja. But Elia merayakan hal-hal yang kecil itu. Dia bilang let's go, mari kita pergi. Dia percaya banget. Si bujangnya bingung, tenang dulu, jangan happy dulu, jangan senang dulu. Kecil, awannya kecil banget, jangan terlalu happy, takut kecewa. Tapi Elia bilang, ayo, jangan sampai engkau terhalang dengan hujan. Banyak saudara berpikir, aduh pekerjaan saya emang gak ada artinya, kecil. Cuma jadi karyawan. Aduh bisnis saya mah, aduh apa itulah, kecil banget. Sudah tahu kita pernah jualan jus di depan warnet, saya sama suami saya, si calon bendahara Tuhan ini. Kita jualan jus di roda, di depan warnet berdua, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ada hal yang paling bikin sedih banget, sampai inget sampai hari ini. Dari jam 8 buka sampai jam 5, cuma laku 1 gelas. 1 gelas. Saya tunggu lagi, kok gak ada yang datang lagi ya. Yang main warnet ditawarin, Bu mau jus? Enggak makasih. Mereka lebih memilih minuman manis kaleng gitu ya. Aduh, akhirnya saya jongkok, nyuci gelas 1. Ini calon konglomerat tuh gitu ya, tetap mempertanyakannya. But saya pikir 1 gelas itu kita harus rayain, kecil mungkin, baru laku 1. Sudah tahu? Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang pesen jus ke kita, bukan 1, bukan 10, bukan 100, 1000 gelas. Enggak tepuk tangan enggak apa-apa, tapi tepuk tangan lebih bagus. 1000 jus. Suami saya dari 1 gelas itu udah cari alpukat itu di Lembang, katanya Lembang paling bagus. Belinya berapa? 1 kilo, 2 kilo, karena nanti kalau kebanyakan udah belum rame. Tapi dia selalu kasih yang terbaik. Oh kalau alpukat harus di Lembang. Oh kalau ini ada di pasar Caringin di daerah selatan. Jadi saya nggak tahu dulu untung apa enggak jualan itu ya. Karena sama bensinnya aja cari buah udah jauh banget gitu. Belum ada supplier karena belinya masih 1 kilo, 2 kilo. Kalau nggak laku busuk dibuang. Tapi terus kita setia merayakan hal-hal yang kecil. Tiba-tiba 1000 gelas. Beli alpukat tiba-tiba jadi 25 kilo. Tetap naik motor sih, tetap susah bawanya. Tapi gak apa-apa, tetap suka cita.
Aduh saya mah ibu rumah tangga, gak berarti apa-apa. Aduh mau janji iman, aduh Tuhan saya cuma punya sedikit banget. Kayaknya gak ada apa-apanya lah dibanding kebutuhan gereja membangun The Bridge dan Sikit yang lagi banyak banget. Rasanya gak berarti apa-apa. Tapi Elia merayakan awan yang kecil itu. Let's go, kita pergi, nanti terhalang sama hujan. Apa yang terjadi after that? Ini menarik. 1 Raja-Raja 18 ayat 45. Maka dalam sekejap, aduh saya suka banget, saya baca ini berulang-ulang. Maka dalam sekejap, katakan bersama saya sekejap, 1, 2, 3, sekejap. Mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Awannya kecil bos, awannya gak berarti apa-apa. Tapi tiba-tiba jadi badai, lalu turunlah hujan lebat. Wow, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekejap. Kalau Tuhan udah kerja sih sekejap. Jangan meremehkan hal yang kecil dalam hidupmu. Apa sih artinya 5 roti 2 ikan buat kasih 5.000 orang makan? Nothing. Kecil. Gak berarti. Apa artinya sih 30 jemaat waktu itu isi mulai? Aduh, gak ada apa-apanya lah. Mungkin saudara, apa sih artinya janji iman saya yang hanya mungkin ini the best we can do. Tapi dengar, dalam sekejap kalau Tuhan sudah kerjakan, awan kecil bisa jadi awan badai. Awan kecil bisa jadi awan badai. Sebelum saya akhiri sermon saya hari ini, saya mau tampilin satu video kesaksian dari John dan Anita. Mari kita lihat. Dalam perjalanan, kita kadang hanya fokus pada tujuan atau bahkan kita seringkali berfokus pada kelelahannya sampai menghabiskan energi untuk mengeluh. Hingga lupa menikmati pemandangan sekitar yang Tuhan hadirkan di sepanjang perjalanan. Kita percaya bahwa janji iman adalah sebagian dari perjalanan iman dalam kehidupan yang perlu dinikmati tiap proses dan pemandangannya. Saya John Raymond, saya seorang seniman. Pekerjaan saya adalah melukis dan menuangkan ide pada kanvas. Dan saya Anita Putri, saya seorang istri, manajer dan kreatif director dari John Raymond Art Studio, di mana saya membuat jadwal kerja, jadwal meeting, dan juga merealisasikan event-event seni di JRA. Bicara tentang perjalanan janji iman, saya mulai memberi janji iman itu pertama kali di tahun 2005. Saat itu saya masih SMA. Momen itu adalah janji iman untuk The Bridge yang akan diresmikan tahun 2006. Ketika flashback ke saat itu, The Bridge pernah ada momen ibadah di Pungkur, Bandung dengan kondisi masih dibangun saat itu. Jadi ada terpal, kadang ada tetesan hujan. Nah, hal itu yang membuat saya pribadi pengen memberi janji iman untuk punya tempat ibadah yang lebih nyaman. Lalu beranjak ke momen setelah saat kita nikah, tahun 2018, jadi momen pertama kali saya dan Anita memberi janji iman sebagai pasangan suami istri. Kita berdua sepakat ingin bertumbuh dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam memberi. Bagi kami berdua, menikmati pemandangan di perjalanan iman adalah menikmati proses bertumbuh di setiap musim. Walaupun kadang gak nyaman, tapi bukankah itu artinya bertumbuh dan bergerak? Benar adanya bahwa memberi itu bisa di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Tapi bagi kami secara pribadi, memberi juga bisa dilakukan di rumah di mana kita bertemu, di mana kita bertumbuh, dan di mana kita berjalan bersama-sama. Memberi bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan dengan kerelaan hati. Memberi bukan berfokus pada mujizat yang instan,
Tapi kembali lagi menikmati pemandangan di setiap perjalanan walaupun itu panjang. Wow. Tepuk tangannya kurang heboh, kasih tepuk tangan yang terbaik. Anita tadi yang worship leader ya, Johnnya tadi yang main gitar. Sudah berkati banget sama cerita mereka. Berkali-kali Anita bilang bukan tentang proses yang instan, tapi menikmati pemandangan di setiap perjalanan. Jadi izinkan saya menceritakan perjalanan iman mereka yang luar biasa. Tentunya saya udah minta izin walaupun izinnya agak susah keluar. Tahun 2019, janji iman mereka pertama jadi suami istri. Saya nggak tahu keadaan ekonomi mereka, saya baru tahu setelahnya mereka cerita. Tapi 2019 itu mereka menuliskan sejumlah angka untuk janji iman. Janji iman itu mungkin buat yang baru pertama hari hadir, sudah bingung apa itu janji iman. Di gereja kami setiap setahun satu kali kami ada persembahan janji iman. Persembahan ini kami bangun untuk fasilitas tentunya untuk generasi di bawah kami. Dan tahun ini kita sedang membangun di sebelah sana bangunan untuk anak-anak muda, youth dan gereja anak. Kita udah beberapa ini ibadah tanpa gedung yang tetap atau bangunan yang tetap. Jadi hanya pakai partisi yang bisa dicabut pasang AC manual gitu. Itu buat anak-anak. Dan sudah saatnya Tuhan tantang kami untuk membangun sesuatu untuk generasi di bawah kami. So, setiap tahun selalu ada kebutuhan untuk fasilitas, supaya kita memfasilitasi orang-orang datang sama Yesus. 2019 mereka menuliskan sebuah jumlah, saya nggak pernah cek juga jumlahnya dibayarkan atau enggak, jumlahnya berapapun saya nggak pernah cek. Saya nggak pernah kepo. Dan akhirnya tiba-tiba suatu kali dia datang sama kita berdua, Ci, boleh kita bicara sebentar? Oh iya boleh. Akhirnya di ruangan itu mereka datang berdua, Ci kok jadi begini, waktu itu kita menuliskan sejumlah uang untuk janji iman. Tapi setelah 3 bulan setelah selesai pengumpulan janji iman, kami belum bisa membayarnya. Oke, it's okay, saya bilang gak apa-apa, it's okay. Tapi kata dia, Tuhan tanya sama kami, apa yang kamu punya hari ini? So, dia keluarin dari tas dengan tangan bergetar, kami cuman punya ini, laptop kami. Pada saat itu Anita adalah seorang penulis dan laptop itu jadi alat perang dia satu-satunya. Saya dengernya, saya bilang udah gak usah, pengennya gak usah, udah bawa pulang, it's okay. Gereja udah tercukupi, tenang aja. But saya ingat seorang janda yang di Sarfat yang punya segenggam tepung. Justru ketika dia memberikannya, Tuhan memberkati hidup dia. Oke, saya terima ini dengan iman. Kok David akhirnya doain berdua, laptopnya masih ada sampai sekarang. Saya bikin museum gitu ya. Ini benih yang pernah ditabur oleh seorang pasangan suami istri. Dan mereka lately cerita bahwa hari itu uang mereka kalau pergi ke gereja cuma 10.000. Naik KRL, kalau kafetaria gitu ya, Bapak, siomay, babi, apa, mereka cuma lihat, gak bisa makan, mereka buka bekal. Wah kamu sehat banget makanannya bekal, iya kita gak pernah jajan, padahal gak ada uang buat jajan. Itu yang mereka alami. Wow, menurut saudara, kalau saudara jadi Tuhan, melihat hati mereka gini, apa yang mau saudara kasih sama mereka? Wah, kalau saya jadi Tuhan, wah saya akan bukakan langit, hujan turun. 2019, di tahun yang sama mereka memberikan janji iman. Mereka kehilangan motor. Nah ini motor dari pacaran katanya. Motor 2019 yang hilang motor tahun 2007. Motor tua juga sebenarnya gitu ya. Tapi mereka kehilangan motor di stasiun dekat rumah mereka. Mereka pergi, mereka taruh motornya di stasiun, mereka ke Cirebon dulu. Pas pulang, kenapa motornya gak ada ya? Tidak melihat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Setelah mereka menabur, tidak melihat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka harus kehilangan motornya. Supra tahun 2027. Nothing, go again. Nothing, pray again. Mereka bilang hari itu sejam di stasiun, mereka bingung, gak tahu mau ngapain. Akhirnya telepon satpam deket rumah minta dijemput, jadi naik motor bertiga sama satpam. Dan pulang pergi dia bilang hari itu beberapa bulan
satpam, dia bayar satpam hanya untuk nganterin mereka ke stasiun. Karena mereka gak punya kendaraan lagi. Sama satpam bertiga gitu ya. Saya bilang nih ada videonya nggak ada Ci, boro-boro inget mau videoin hari itu ya. Kayaknya pengennya nangis gitu kan. Pulang balik naik motor. Akhir 2019. Awal 2020, wah ada apa nih. Pasti kan saudara, wah kita lihat nih Tuhan buat apa. 2020 awal, John kehilangan pekerjaannya. Still nothing. Pray again. Karena udah gak kondusif pekerjaannya, akhirnya John mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hilang motor, hilang pekerjaan. Dan dia mulai melukis. Di Januari itu akhirnya dia melukis. Satu set lukisan yang dia kasih judul namanya Goshen. Ini cara John Raymond menarik hujan turun. Mungkin gak kelihatan saya bacain arti Goshen ya. Ini bagus banget pas saya baca berulang-ulang. Goshen adalah tanah dengan harapan yang memberikan perlindungan dan penyediaan yang akan memenuhi setiap musimnya. John percaya, even udah hilang motor, even udah hilang pekerjaan, ada tanah di mana ada harapan dan ada penyediaan Tuhan. Sebagai makna dalam tahun-tahun ini dan yang akan datang, kiranya rumah maupun tempat tanah yang kita pijak akan terus membawa rasa aman dan berkat yang tidak berkesudahan. Wah, dia naikkan itu penyembahannya lewat lukisan. Lihat lukisannya, tarian penuai. Wah liatin, saudara bisa lihat ini ada yang nari-nari di sini. Lihat dengan iman saudara. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tarian penuai, hilang motor tetap sukacita. Sukacita gak ya hari itu ya? Mungkin gak. Hilang pekerjaan tetap menari buat Tuhan, tetap melukis. Ketahanan di masa menabur, waduh ini kalau masih ada lukisannya saya pengen beli deh ini. Ketahanan di masa menabur, dia lukis itu. Sang Maha Pelindung, saya udah mulai tahu. Garis-garis hitam di sini, itu tuh kita dijagain maksudnya. Bener gak John? Oh bener, puji Tuhan ya saya bisa baca nih ya. Sudah bisa bayangin makna Goshen. Dia buat satu set, katanya ada 11 lukisan. Dia lukis semua tentang menabur. Dia percaya banget bahwa Tuhan adalah penyedia. Padahal nothing. Mereka gak lihat apa-apa. Mereka gak rasa apa-apa. Mereka gak lihat apapun hari itu. Seru banget gak ceritanya mereka? Sampai itu Januari 2020 dia lukis. 1 bulan kemudian pandemi. Waduh udah gak ada kerjaan, gak ada motor. Pandemi pula. Tapi tiba-tiba dia menghubungi lewat DM Instagram. Orang Swiss mau pesen lukisannya John. Wow, awan kecil. Pesen lukisan. Tapi mereka celebrate banget, mereka happy banget. Mereka kesaksian sama saya, Ci lihat saya baru dari DHL. Abis antar lukisannya ke Swiss, terus dapat mobil dari DHL. Hah mobil? Ini mobil-mobilan ada tulisan DHL gitu ya, rewardnya gitu ya. Wow congratulations gitu kan, ikut happy, merayakan hal yang kecil. Dan jangan kaget, dalam sekejap ketika awan kecil itu jadi awan badai. Maret 2020 semua lukisan Goshen ini laku terjual lewat Instagram. Dan di 2020 itu mereka akhirnya bisa beli mobil pengganti motor. Ya walau second kata mereka, bukan mobil yang bagus. But mereka celebrate, mereka merayakan awan kecil yang ada. Dan setelah itu dalam sekejap awan kecil di awan badai. Tiba-tiba banyak banget order lukisan masuk. Di 2021 banyak hotel-hotel bintang 5 di Bali itu pesen lukisannya John. Kita boleh lihat. Wow. Sampai mau nangis ya ceritanya. Ketahanan di masa menabur. Wow. Mereka selalu cerita, Ci hotel ini pesen lukisan di kita. Ci, wow. 2022 mereka menyatakan, Ci, kita punya mimpi, punya rumah. Karena rumah mereka itu jauh banget dan itu rumah dari keluarganya Anita. Mereka belum punya rumah. Mereka punya mimpi, ayo berani aja saya bilang. Ayo berani melangkah John. I think Tuhan pasti berkati kalian dalam perjalanannya. Akhirnya mereka siapin, mereka mulai cari rumah, prepare. 2002 akhir mereka akad. Mereka mulai dibangun, wah saya udah gak sabar, excited banget.
dibangun dari nol rumahnya. 2023 akhirnya serah terima rumah itu. Wow, lihat rumahnya, boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow. Bahkan benar rumahnya itu seperti yang tadi ditulis di awal tentang Goshen. Akan ada rumah dan tempat tanah yang diinjaknya akan membawa rasa aman dan berkat yang tidak berkesudahan. Katakan amin. Wow. Kemarin 2024 saya lagi di Bali, tiba-tiba mereka kontak, kita juga lagi di Bali, aku bisa, ayo kapan-kapan ketemu. Ngapain di Bali? Ini tiba-tiba ada orang UK ngontak kita, pesen lukisannya John karena lihat lukisannya di Bali, langsung ke Bali, dia lagi di Bali langsung kontak John langsung dibayarin tiket pesawat, disuruh datang dan disuruh ngelukis di depan dia, bahkan dia dibuatkan podcast. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang kliennya maaf bukan lokal lagi ya, maaf, ini maaf loh. Kliennya udah gak lokal lagi, sekarang udah internasional semua ya. Dan ya bahasa Inggris boleh pas-pasan, tapi kalau Tuhan udah pakai, nothing is impossible. Katakan amin. Dalam sekejap, it's a heavy rain. Dalam sekejap, hujan turun. Mari jadi rainmaker dalam hidup saudara. Still nothing? Pray again. Cerita mereka ini mengingatkan saya dan Ko David tentang apa yang mau saya bawa buat hidup saudara. Tahun lalu, Ko David gelisah sekali. Tuhan, tolong kasih saya visi buat ICC Jakarta. Saya mau bawa jemaat ini kemana ya Tuhan ya. Berhari-hari dia berdoa. Sampai dia akhirnya menemukan visi dan dia excited banget. Dia cerita ke saya tahu saya mau bawa jemaat ini kemana. Saya udah lihat di depan apa yang akan terjadi dengan jemaat ICC Jakarta. Wow, saya bilang. Terus dia cerita, saya bilang, visi misi kamu luar biasa. Coba cerita ke Kanala. Dan cerita ke Kak Victor, Kanala, disambut dengan baik. Akhirnya kita bikin meeting board dan visi misi ini menjadi visi misi globalnya ICC. Dan semua board yang ada hari itu menyempurnakan visi yang udah ditulis Ko David dan kita menemukannya bersama-sama dan excited banget. So this is our vision. Jadi kalau saudara tanya, saya ada di ICC mau dibawa kemana sih? This is our vision. A home for generation that is creative, strong, and influence the world. Rumah buat generasi yang kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Ingat aja cerita John Anita. Tiba-tiba orang Inggris datang, itu udah pengaruhnya udah dunia. Saudara yang masih pelajar, duniamu ya sekolahmu. Saudara yang hari ini di bisnis, ya, yang jadi dunia ya bisnismu. Pekerjaanmu itu jadi duniamu. Mari jadi influence the world. Amin. Itu mimpi saya. Ko David sampai bilang, saya udah lihat si ini akan begini, si ini akan begini. Dia melihat jemaat secara spesifik, saya mau mereka jadi orang yang kreatif, orang yang kuat dan mempengaruhi dunia mereka. Bagaimana caranya? Ini yang mau saya buat. To reach and build, ini jadi misi ICC, a brilliant generation. Saya akan kita akan bangun generasi yang cemerlang di marketplace. Kalau saudara perhatiin, di visi ICC, kata generation itu jamak, ada S-nya. Semua generasi. Tapi bagian misi, a brilliant generation. Why? Karena kalau visi, kita memang buat semua orang. Tapi caranya kita, lewat pembapaan kita satu persatu. Kita bangun orang itu, kita jangkau orang itu one by one. Untuk menjadikan mereka cemerlang di marketplace. Katakan amin. Saya selesai. Ayat terakhir boleh ya? Terakhir. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Kita baca ini bareng-bareng. Baca dengan imanmu.